pada level harga berapa sih saham PT United Tractors Tbk yang disingkat UNTR bisa disebut murah? Sebagai salah satu cara dan pendekatan yang dapat digunakan, berikut ini kita akan menghitung valuasi saham UNTR berdasarkan pendekatan nilai ekuitasnya setelah dikoreksi dengan kepentingan non-pengendali. Informasi awal yang kita butuhkan untuk menghitung valuasi ini adalah nilai ekuitas dari perusahaan dan jumlah lembar saham yang beredar. Nilai ekuitas yang kita gunakan yaitu yang menjadi hak dari pemilik entitas induk. Sedangkan yang menjadi hak dan kepentingan non-pengendali dikeluarkan dari nilai ekuitas keseluruhan. Nah, kalau kita lihat laporan keuangan UNTR pada kuartal 1 2020, maka kita akan mendapatkan informasi-informasi berikut ini. Yang pertama adalah nilai ekuitas pemilik entitas induk yang besarnya sekitar 63 triliun rupiah dan seterusnya. Kemudian kita akan mendapatkan informasi nilai ekuitas kepentingan non-pengendali yang besarnya sekitar 3 triliun rupiah dan seterusnya. Nah, jumlah ekuitas keseluruhan yaitu ekuitas pemilik entitas induk ditambah dengan nilai ekuitas kepentingan non-pengendali, maka kita dapatkan jumlah ekuitas keseluruhan adalah 66 triliun rupiah dan seterusnya. Demikian informasi yang bisa kita dapatkan di dalam laporan keuangan tentang ekuitas. Sekali lagi, bahwa nilai ekuitas yang akan kita gunakan dalam perhitungan kali ini adalah nilai ekuitas yang benar-benar menjadi hak pemilik entitas induk saja, yaitu dalam hal ini UNTR sebagai perusahaan induk. Sedangkan nilai ekuitas non-pengendali kita keluarkan dari perhitungan ini karena hal itu adalah hak para pemilik lain yang ada di entitas-entitas anak usaha. Kenapa ada hak non-pengendali? Karena UNTR adalah suatu perusahaan atau entitas induk yang memiliki banyak anak usaha di bawahnya, di mana kepemilikan anak usaha tersebut tidak seluruhnya, tidak 100% milik UNTR sendiri sebagai induk perusahaan. Akan tetapi juga dimiliki oleh pemilik lain yang disebut dengan non-pengendali. Perlu kita sadari bahwa untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak anak usaha di bawahnya, nilai ekuitas yang dicantumkan pada laporan keuangan perusahaan mulai dari nilai ekuitas yang menjadi hak pemilik entitas induk. Kemudian nilai ekuitas hak non-pengendali. Nah, baru kemudian jumlah dari keduanya menjadi nilai ekuitas keseluruhan. Setelah kita mendapatkan nilai ekuitas dari pemilik entitas induk,
Maka informasi kedua yang kita perlukan untuk menghitung valuasi sahamnya adalah jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh, yaitu seperti cuplikan laporan keuangan berikut ini. Pada laporan keuangan ini dapat kita temukan bahwa jumlah saham beredar adalah 3.730 juta lembar dan seterusnya. Maka, berdasarkan informasi tadi, kita bisa menghitung nilai ekuitas per lembar saham, yaitu 63 triliun rupiah dan seterusnya, dibagi dengan 3.730 juta lembar dan seterusnya, maka kita dapatkan nilai ekuitas per lembar saham UNTR saat ini adalah Rp16.916 per lembar saham. Apa artinya? Artinya adalah harga saham UNTR dapat kita katakan murah selama harga tersebut tidak lebih tinggi dari nilai ekuitasnya, yaitu sebesar Rp16.916 per lembar saham. Semakin rendah harga sahamnya, tentu semakin bagus untuk kita beli. Sekarang kita lihat realita harga sahamnya. Berapakah harga saham UNTR saat ini? Harga saham UNTR di pasar saham Bursa Efek Indonesia saat ini tanggal 12 Juni 2020 adalah 16.450. Sekarang kita sudah mendapatkan informasi yang kita perlukan. Yang pertama tadi adalah nilai ekuitas UNTR adalah Rp16.916 per lembar saham. Yang kedua, harga saham UNTR sesaat hari ini adalah Rp16.450 per lembar saham. Kita temui faktanya bahwa harga saham UNTR ternyata lebih kecil dari nilai ekuitasnya. Kita bisa lanjutkan, berapa nilai PBV-nya? PBV, price to book value, sama dengan harga saham dibagi dengan nilai ekuitas per lembar saham. Maka PBV dari UNTR saat ini adalah harga sahamnya Rp16.450 per lembar saham dibagi dengan harga ekuitasnya, yaitu Rp16.916 per lembar saham. Maka kita dapatkan nilai PBV-nya saat ini adalah 0,97. Ketika nilai PBV di bawah 1, artinya adalah harga saham perusahaan berada di bawah nilai ekuitasnya dan masuk dalam kategori murah. Apakah kita akan langsung membeli saham UNTR ketika harganya sudah masuk kategori murah? Pada dasarnya, harga pada level ini sudah cukup aman dan cukup baik untuk kita beli sahamnya. Namun hal itu tergantung atau berpulang kepada diri kita sendiri, yaitu kesabaran kita untuk menunggu dan mendapatkan level atau margin aman yang lebih baik lagi. Karena harga saham yang sudah murah tersebut pun mungkin saja bisa turun lebih rendah lagi mengikuti emosional pasar saham. Maka akan lebih baik bila
ketika harga saham sudah benar-benar turun jauh di bawah nilai ekuitasnya, barulah kemudian kita membelinya. Itulah margin aman terbaik dalam berinvestasi. Tapi sekali lagi, selama harga saham tersebut sudah berada di bawah nilai ekuitasnya, sebenarnya sudah cukup aman untuk kita mulai membelinya. Terima kasih dan selamat berinvestasi.